Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Asmaul Husna dengan NIM 2023010004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Canva pada materi tata cara wudhu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktik siswa kelas 7 di MTSN 4 Serang. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja ke bagian bab 1. Yang pertama, latar belakang. Pembelajaran fikih di madrasah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Salah satu materi yang harus dikuasai adalah tata cara wudhu, karena wudhu merupakan syarat sah dalam melaksanakan sholat. Oleh karena itu, siswa tidak hanya dituntut memahami konsep dan urutan wudhu saja, tetapi juga mampu mempraktikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan tata cara wudhu dengan tepat. Pembelajaran yang masih didominasi dengan metode ceramah dan penggunaan media yang kurang variatif menyebabkan siswa kurang aktif dan mudah merasa bosan. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi wudhu serta keterampilan praktiknya belum mencapai hasil yang optimal. Perkembangan teknologi pendidikan memberikan peluang bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah video animasi yang berbasis Canva. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media video animasi ini mampu meningkatkan pemahaman, minat belajar, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pada materi yang bersifat praktik seperti tata cara wudhu ini, video animasi dapat menjadi sarana yang efektif karena siswa dapat melihat secara langsung contoh gerakan dan urutan pelaksanaannya. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 7. Salah satunya yaitu pemahaman siswa kelas 7 terhadap materi tata cara wudhu masih belum optimal. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah ini saya ambil dari identifikasi masalah. Yang diambil ada 4. Salah satunya yang pertama, pengembangan media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu. Dan yang keempat, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ambil dari batasan masalah yang sudah saya batasi, yaitu saya ambil 3. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu untuk siswa kelas 7 MTSN 4 Serang. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media video animasi ini pada materi tata cara wudhu berdasarkan penilaian ahli dan pengguna. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas media video animasi berbasis Canva dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktik siswa. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perumusan masalahnya dari proses pengembangan media video animasinya, untuk mengetahui tingkat kelayakan media video animasinya, dan untuk mengetahui efektivitas media video animasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya media video animasi berbasis Canva pada pembelajaran fikih materi tata cara wudhu. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa yaitu membantu siswa memahami materi dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mempraktikkan wudhu sesuai tuntunan syariat. Manfaat praktis selanjutnya bagi guru yaitu menjadi alternatif media pembelajaran yang menarik dan inovatif dalam pembelajaran fikih, dan juga membantu guru menyampaikan materi tata cara wudhu secara lebih efektif.
Manfaat praktis yang ketiga bagi madrasah atau sekolah, yaitu menambah sumber dan inovasi media pembelajaran dan juga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran fikih di madrasah. Manfaat praktis yang keempat yaitu bagi peneliti, yaitu menambah pengalaman dan wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran fikih. Selanjutnya, spesifikasi produk. Di sini saya sudah membuat produk dengan judul Wudhu Smart, yaitu media video animasi yang berbasis Canva pada materi tata cara wudhu. Baiklah teman-teman, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara wudhu yang benar sesuai syariat Islam. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian wudhu, menyebutkan syarat dan rukun wudhu, menjelaskan tata cara wudhu yang benar, serta mampu mempraktikkan wudhu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Materi pertama tentang pengertian wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang telah ditetapkan syariat Islam sebagai syarat sah dalam melaksanakan ibadah tertentu, terutama salat. Yang kedua, syarat dan rukun wudhu. Syarat wudhu adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang berwudhu. Adapun syarat-syarat wudhu antara lain, beragama Islam sudah mumayyiz dapat membedakan baik dan buruk. Menggunakan air yang suci dan menyucikan. Tidak terdapat penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak sedang berhadas besar. Sedangkan rukun wudhu merupakan bagian yang wajib dilakukan dalam wudhu. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Rukun wudhu meliputi niat, membasuh seluruh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tertib, berurutan. Selanjutnya tentang tata cara wudhu, Ibu sudah menyiapkan video animasi tata cara berwudhu, mari kita simak bersama-sama. Pertama, niat. Nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib, yaitu melakukan gerakan wudhu secara berurutan sesuai urutan. Nah, anak-anak, itulah tata cara wudhu yang benar. Selanjutnya materi yang ketiga tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut. 2. Tidur nyenyak. 3. Hilang akal karena pingsan, mabuk, atau gila. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan menurut sebagian pendapat ulama. Anak-anak, kalian hebat sekali, kalian telah mempelajari materi tata cara wudhu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesucian dan mempraktikkan wudhu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, baiklah, itulah tadi video animasi berbasis Canva tentang materi tata cara wudhu. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat pikiran, dan perasaan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad, yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan peserta didik
terhadap materi yang sedang dipelajari. Dan yang kedua, fungsi afektif, yaitu menumbuhkan minat, motivasi, dan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu membantu siswa memahami, mengingat, dan menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Teori yang kedua, video animasi. Video animasi merupakan media audiovisual yang menggabungkan unsur gambar, bergerak, teks, suara, dan efek visual untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Karakteristik video animasi yang pertama, bersifat audiovisual, yang kedua menampilkan gambar bergerak, yang ketiga dapat memvisualisasikan konsep abstrak, yang keempat menarik perhatian siswa, dan yang kelima dapat diputar berulang kali. Kelebihannya yaitu menarik dan interaktif, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan motivasi belajar, cocok digunakan dalam pembelajaran digital. Sedangkan kekurangannya membutuhkan perangkat elektronik, membutuhkan waktu dalam proses pembuatannya, dan juga memerlukan keterampilan teknologi dari guru. Teori selanjutnya, Canva sebagai media pembelajaran. Canva merupakan platform mendesain grafis berbasis web yang menyediakan berbagai fitur untuk membuat presentasi, poster, infografis, hingga video animasi pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan dari Canva, kelebihannya mudah digunakan, tersedia banyak template, mendukung pembuatan video animasi, dapat diakses melalui smartphone maupun laptop, dan juga membantu guru menciptakan media pembelajaran yang menarik. Sedangkan kekurangannya membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses sebagian besar fitur dan menyimpan hasil desain secara daring. Dan juga tidak semua fitur dapat digunakan secara gratis karena beberapa template, elemen, dan animasi hanya tersedia pada versi Canva Pro. Kustomisasi desainnya masih terbatas dibandingkan dengan aplikasi desain profesional lainnya, dan juga ketergantungan pada template dapat membuat hasil desain kurang unik apabila penggunaannya tidak melakukan modifikasi yang cukup. Teori selanjutnya yaitu materi tata cara wudhu. Wudhu adalah salah satu bentuk toharoh atau bersuci yang dilakukan dengan menggunakan air suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutama sholat. Dasar hukum wudhu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki sebelum melaksanakan sholat. Ada juga syarat wudhunya. Yang pertama, beragama Islam, sudah mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk, mengeluarkan air yang suci dan menyucikan, tidak terdapat penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan tidak sedang hadas besar. Ada juga rukun wudhunya. Yang pertama, niat, membasuh seluruh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib atau berurutan. Nah, ada tata cara wudhunya juga. Tata cara wudhu yang benar yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat membersihkan hidung dengan memasukkan dan mengeluarkan air, yang kelima membasuh wajah, yang keenam membasuh kedua tangan hingga siku, yang ketujuh mengusap sebagian kepala, yang kedelapan mengusap kedua telinga, yang kesembilan membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang kesepuluh membaca doa setelah berwudu. Dan ada juga hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang keempat, hilang akal karena pingsan, mabuk, atau gila. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan menurut sebagian pendapat ulama. Teori selanjutnya, pemahaman siswa.
Pemahaman merupakan kemampuan peserta didik dalam menangkap makna, menjelaskan kembali, menafsirkan, serta menerapkan materi yang telah dipelajari. Dalam proses pembelajaran, pemahaman menjadi salah satu indikator keberhasilan belajar karena menunjukkan sejauh mana siswa mampu menguasai materi yang diberikan. Siswa yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mudah mengingat, menjelaskan, dan menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pemahaman siswa ada 5. Yang pertama, mampu menjelaskan kembali suatu konsep dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek sesuai dengan konsep yang dipelajari. Yang ketiga, mampu memberikan contoh. Yang keempat, mampu menerapkan konsep dalam situasi tertentu. Dan yang kelima, mampu menggunakan prosedur atau langkah-langkah yang sesuai dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Teori selanjutnya yaitu keterampilan praktik. Keterampilan praktik merupakan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam bentuk tindakan atau kegiatan nyata sesuai prosedur yang benar. Keterampilan praktik sangat penting dalam pembelajaran fikih karena siswa tidak hanya dituntut mengetahui konsep ibadah, tetapi juga mampu melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Keterampilan praktik pada materi wudhu yang dimaksud yaitu kemampuan siswa dalam melaksanakan tata cara wudhu sesuai dengan syariat Islam. Keterampilan praktik wudhu dapat dilihat dari ketepatan siswa dalam melakukan setiap rukun dan urutan wudhu secara benar. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, membaca niat wudhu, yang kedua, ketepatan urutan pelaksanaan wudhu, yang ketiga, ketepatan membasuh anggota wudhu, yang keempat, ketepatan melakukan gerakan wudhu sesuai tuntunan, dan yang kelima, kelancaran dalam mempraktikkan wudhu dari awal hingga akhir, dan yang keenam, kesesuaian praktik wudhu dengan syarat dan rukun wudhu. Selanjutnya, kajian media. Kajian media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu untuk siswa kelas 7 MTSN 4 Serang. Media ini dirancang sebagai sarana pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Media video animasi ini disajikan dalam format MP4 sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, komputer, maupun LCD proyektor. Materi yang disajikan dalam video meliputi pengertian wudhu, syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, tata cara wudhu yang benar, dan hal-hal yang membatalkan wudhu serta evaluasi pembelajaran. Penyajian materi dilakukan melalui kombinasi teks, gambar, animasi, dan audio narasi agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Media video animasi berbasis Canva ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tata cara wudhu, serta meningkatkan keterampilan praktik siswa dalam melaksanakan wudhu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selanjutnya, penelitian relevan. Di sini saya mencantumkan 5 penelitian relevan. Salah satunya yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Ifadah Nashriyah tahun 2024 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Video Teks Animasi dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa MTS Sunan Kalijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis video teks animasi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis video teks animasi layak digunakan dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembelajaran fikih pada materi tata cara wudhu tidak hanya menuntut siswa memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan tata cara wudhu dengan benar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan siswa yang kurang memahami
urutan dan tata cara wudhu karena penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang mampu memvisualisasikan langkah-langkah praktik secara jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mampu menampilkan proses wudhu secara visual. Salah satu media yang dapat digunakan adalah video animasi berbasis Canva. Media ini memadukan teks, gambar, audio, dan animasi sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, serta meningkatkan keterampilan praktik wudhu. Melalui penggunaan media video animasi berbasis Canva, siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, lebih mudah memahami materi tata cara wudhu, dan mampu mempraktikkan wudhu sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, media yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktik siswa kelas 7 di MTSN 4 Serang. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat peningkatan pemahaman dan keterampilan praktik siswa setelah menggunakan media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu. Yang kedua ada hipotesis nihil, yaitu tidak terdapat peningkatan pemahaman dan keterampilan praktik siswa setelah menggunakan media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji kelayakan dan efektivitas produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktik siswa kelas 7 MTSN 4 Serang. Yang kedua, model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu AD, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi, yang dikembangkan oleh Robert Mary Branch. Yang ketiga, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ini menggunakan model EDI yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap ini, penelitian melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran fikih pada materi tata cara wudhu. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun rancangan media yang akan dikembangkan. Yang ketiga, tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan media video animasi berbasis Canva sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang keempat, tahap implementasi, yang dilakukan dengan menguji cobakan media yang telah dikembangkan kepada siswa kelas 7 di MTSN 4 Serang. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas media yang telah dikembangkan. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba di sini ada 3. Yang pertama, ahli materi 1 orang, ahli media 2 orang, dan uji coba lapangan kepada 25 siswa kelas 7 di MTSN 4 Serang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama, wawancara, yang dilakukan pada tahap analisis kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembelajaran fikih. Media yang digunakan guru, karakteristik siswa, serta permasalahan dihadapi siswa dalam memahami dan mempraktikkan tata cara wudhu. Wawancara ini dilakukan kepada guru mata pelajaran fikih. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran fikih, aktivitas siswa, serta keterampilan praktik wudhu siswa sebelum dan sesudah penggunaan media yang dikembangkan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai kelayakan media dari ahli media,
dan respons siswa terhadap materi video animasi berbasis Canva yang dikembangkan. Yang keempat, tes. Tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi tata cara wudhu sebelum dan sesudah penggunaan media video animasi berbasis Canva. Hasil tes digunakan untuk mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen validasi ahli materi. Dengan petunjuk memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Skala penilaiannya yaitu skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 cukup, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Di sini juga sudah ada kisi-kisi validasi ahli materi dan juga lembar penilaiannya. Yang kedua, instrumen validasi ahli media. Di sini ada kisi-kisinya juga dan juga ada lembar penilaiannya. Yang ketiga, angket respons siswa. Sudah ada kisi-kisi angket respons siswanya dan juga lembar angketnya. Di sini di lembar angketnya diisi di kolomnya dengan mencentang sesuai dengan pendapat siswa. Yang keempat, ada instrumen tes pemahaman siswa. Di sini sudah ada kisi-kisi tesnya juga dan juga ada contoh soalnya. Salah satunya yaitu apa yang dimaksud dengan wudhu. Yang kelima, ada instrumen observasi keterampilan praktik wudhu. Di sini ada lembar observasinya dan juga ada rubrik penilaiannya dengan skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Yang pertama, analisis data validasi ahli materi dan ahli media. Data hasil validasi ahli dianalisis menggunakan presentase untuk mengetahui tingkat kelayakan media video animasi berbasis Canva yang dikembangkan. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase skor yang diperoleh dari setiap aspek penilaian. Ini adalah rumus yang digunakan untuk analisis data validasi ahli materi dan ahli media. Hasil perhitungannya kemudian dikonversikan ke dalam kriteria kelayakan sebagai berikut. Yang kedua, analisis data angket respons siswa. Data angket respons siswa dianalisis untuk mengetahui tingkat kepraktisan media video animasi berbasis Canva yang digunakan dalam pembelajaran. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk analisis data angket respons siswa. Hasilnya kemudian dikategorikan berdasarkan kategori berikut ini. Selanjutnya, yang ketiga, analisis data pemahaman siswa. Data pemahaman siswa diperoleh melalui tes sebelum pembelajaran atau pretest dan sesudah pembelajaran atau posttest. Analisis dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata hasil tes siswa. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk analisis data pemahaman siswa. Peningkatan pemahaman siswa diketahui dengan membandingkan nilai rata-rata pretest dan posttest setelah penggunaan media video animasi berbasis Canva. Yang keempat, analisis data keterampilan praktik wudhu. Data keterampilan praktik siswa diperoleh melalui lembar observasi yang digunakan saat siswa mempraktikkan tata cara wudhu. Data dianalisis menggunakan presentase untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk analisis data keterampilan praktik wudhu. Dan hasil analisisnya dikategorikan sebagai berikut. Yang kelima, kriteria keberhasilan produk. Media video animasi berbasis Canva pada materi tata cara wudhu dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hasil validasi ahli materi dan ahli media berada pada kategori layak atau sangat layak. Yang kedua, respons siswa terhadap media berada pada kategori baik atau sangat baik. Yang ketiga, nilai rata-rata post-test lebih tinggi
dibandingkan nilai rata-rata pretest. Dan yang keempat, keterampilan praktik wudhu siswa berada pada kategori baik atau sangat baik. Baiklah teman-teman, itulah hasil penelitian pengembangan media saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.